Bayangkan sebuah kota yang tiba-tiba dilanda kebakaran besar. Api berkobar dari satu rumah ke rumah lain, menjalar begitu cepat hingga membakar pepohonan, kendaraan, dan segala sesuatu yang dilewatinya. Asap hitam pekat membumbung ke langit, menutup matahari, membuat orang-orang berlarian mencari selamat. Dalam kepanikan itu, seorang anak kecil terjebak di dalam rumah kayu. Tangisannya terdengar memilukan. Ayahnya berusaha menembus kobaran api, namun panas yang menyambar membuat kulitnya melepuh sebelum ia sempat masuk. Ia pun mundur sambil menjerit putus asa, menyaksikan anak yang ia cintai dikelilingi api tanpa daya. Orang-orang berkerumun, ada yang menjerit, ada yang menangis, ada yang hanya bisa menutup wajah. Api itu begitu kuat, begitu panas, hingga tidak ada satupun manusia yang sanggup melawannya. Butuh waktu berjam-jam bagi pemadam kebakaran dengan selang-selang air besar untuk akhirnya meredakan api tersebut. Dan setelah padam, yang tersisa hanyalah arang hitam, puing-puing yang gosong, dan bau daging terbakar yang menusuk hidung. Kisah ini bukanlah sesuatu yang asing. Banyak orang pernah melihat atau mendengar tentang kebakaran. Panas api dunia saja sudah mampu membuat manusia menangis, ketakutan, bahkan kehilangan orang yang dicintai. Namun tahukah Anda, api yang kita lihat di dunia hanyalah secuil dari panas api jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api yang kalian nyalakan di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3265, Muslim nomor 2843. Bayangkan, api dunia yang sudah membakar habis rumah, menghanguskan tubuh dan membuat manusia tak berdaya. Itu hanyalah 1/70 dari panas jahanam. Jika api dunia saja membuat kita menangis, bagaimana dengan api yang kekuatannya dilipat gandakan 70 kali? Dan yang lebih mengerikan lagi, api dunia bisa padam dengan air, namun api jahanam tidak akan pernah padam. Allah berfirman, "Kullama khobat zidnahum sa'ira." Setiap kali api itu mereda, kami tambahkan bagi mereka nyala yang lebih besar lagi. Quran Surat Al-Isra, ayat 97. Inilah jahanam, neraka paling mengerikan yang Allah ciptakan, tempat kembali bagi orang-orang kafir dan pendosa besar. Jika api dunia sudah menakutkan, maka jahanam adalah mimpi buruk abadi yang tak pernah berhenti. Saudaraku, mari kita telusuri bersama, apa sebenarnya jahanam itu? Bagaimana dalil Al-Quran dan hadis menggambarkan kedahsyatannya? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil agar kita tidak termasuk penghuninya? Jahanam adalah nama salah satu neraka yang Allah ciptakan sebagai tempat pembalasan bagi orang-orang kafir, munafik, dan pendosa besar yang tidak bertaubat. Kata Jahanam berasal dari bahasa Ibrani kuno, Gehinom, yaitu lembah yang dahulu digunakan sebagai tempat pembakaran sampah di luar kota Yerusalem. Dalam Al-Quran, istilah ini kemudian diadopsi sebagai nama neraka, melambangkan tempat pembakaran yang paling ngeri. Allah berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba." Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat mengintai, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Surat An-Naba ayat 21 dan 22. Ayat ini menunjukkan bahwa jahanam bukan sekedar simbol, melainkan tempat nyata yang sudah dipersiapkan Allah sebagai akhir perjalanan bagi orang-orang yang durhaka. Sifat-sifat jahanam. Al-Quran dan hadis menggambarkan jahanam dengan detail yang menakutkan. Berikut adalah beberapa sifatnya. 1. Api jahanam 70 kali lebih panas dari api dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Narukum hadhil lati yuqidu ibnu adama juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam." Api yang kalian nyalakan di dunia hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahanam.
Maka bagaimana mungkin manusia mampu menahan azab yang jauh lebih dahsyat? 2. Api yang tidak pernah padam. Berbeda dengan api dunia yang bisa padam dengan air atau waktu, api jahanam tidak akan pernah mati. Allah berfirman, "Kullama khabat zidnahum sa'ira." Setiap kali api itu mereda, kami tambahkan bagi mereka nyala yang lebih besar lagi. Artinya penderitaan penghuni jahanam tidak akan pernah berkurang. Justru setiap detik siksa itu diperbaharui agar mereka tidak pernah merasakan jeda. 3. Jahanam memiliki tingkatan. Neraka jahanam bukan satu lapis, tetapi terdiri dari tingkatan-tingkatan yang semakin dalam, semakin berat siksanya. Allah berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkatan paling bawah dari neraka. Ulama menjelaskan bahwa orang kafir, musyrik, munafik, dan pelaku dosa besar akan menempati level berbeda sesuai kadar dosa dan kejahatan mereka. 4. Jahanam mampu berbicara dan mengeluh. Neraka bukan benda mati. Ia makhluk ciptaan Allah yang bisa berbicara, mengeluh, bahkan meminta tambahan penghuni. Rasulullah SAW bersabda, "Taqulu jahannamu hal min mazid." Jahanam berkata, "Apakah masih ada tambahan penghuni?" Ini menunjukkan kedahsyatan jahanam yang tidak pernah puas, terus menelan siapa saja yang Allah masukkan ke dalamnya. 5. Bahan bakar jahanam, manusia dan batu. Allah menggambarkan bahwa bahan bakar neraka bukan kayu atau minyak, melainkan manusia itu sendiri. Fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Maka jagalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Bayangkan tubuh manusia yang diciptakan lembut, kulit yang penuh saraf rasa sakit, justru menjadi bahan bakar dari api yang tak pernah padam. Jahanam bukan sekedar kata, bukan pula sekedar dongeng untuk menakut-nakuti. Ia nyata, penuh kengerian, panasnya jauh melampaui api dunia, memiliki tingkatan, berbicara, dan tidak pernah puas menerima penghuninya. Allah menyebutnya sebagai tempat mengintai. Artinya jahanam selalu menunggu orang-orang yang berpaling dari ketaatan. Setiap kali kita tergoda berbuat dosa, sejatinya kita sedang berjalan menuju pintu-pintu jahanam. Allah dan Rasul-Nya telah menggambarkan neraka jahanam dengan detail, agar manusia benar-benar merasa takut dan menjauhi jalan menuju ke sana. Kedahsyatan jahanam bukan sekadar cerita simbolik, tetapi realitas yang diabadikan dalam wahyu. Berikut beberapa dalil utama yang menjelaskan kedahsyatannya. 1. Api jahanam meluluh lantakkan segala sesuatu. Allah berfirman, "Innaha tarmi bisyarin kal qasri, ka'annahu jimalatun sufrun." Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seakan-akan bunga api itu seperti unta-unta yang berwarna kuning. Bayangkan, bukan percikan api kecil seperti di dapur, melainkan percikan sebesar istana yang meluncur dari kobaran jahanam. Api itu tidak hanya membakar, tapi melumat habis segala sesuatu yang disentuhnya. 2. Panasnya melampaui api dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Narukum hadhihillati yuqidubnu adama juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannama." Api yang kalian nyalakan di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahanam. Isan api dunia bisa melelehkan logam, membakar tulang, dan menghancurkan bangunan, maka api jahanam 70 kali lebih panas. Inilah peringatan nyata bahwa manusia tidak akan pernah mampu menahan siksaan tersebut.
3. Jahanam menarik orang-orang yang durhaka. Allah menggambarkan bahwa jahanam seakan-akan hidup, siap menyambar orang-orang kafir. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara marah dan suara nyalanya yang menggelegar. Bayangkan, dari jarak jauh saja, penghuni neraka sudah bisa mendengar suara menggelegar penuh amarah. Seolah-olah jahanam adalah makhluk buas yang tidak sabar menelan mangsanya. 4. Kulit dihanguskan lalu diganti lagi. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naron kullama najjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzaba. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab itu kembali. Azab jahanam bukan sekadar membakar sekali. Setiap kali kulit hangus, Allah ganti dengan kulit baru agar rasa sakit tidak pernah berhenti. 5. Minuman dan makanan penghuni jahanam. Allah menggambarkan makanan penghuni jahanam adalah pohon zakum dan minumannya adalah air mendidih. Inna syajarataz zakumi to'amul athimi kalmuhli yaghli fil butuni. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang banyak dosa, seperti cairan besi yang mendidih dalam perut. Wasuku ma'an hamiman faqatu'a am'a'ahum. Dan mereka diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memutuskan usus mereka. Di dunia, manusia minum untuk melepas dahaga. Di jahanam, minuman justru merobek usus dan menambah penderitaan. 6. Neraka jahanam selalu meminta tambahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Taqulu jahannamu hal min mazidin. Jahanam berkata, apakah masih ada tambahan penghuni? Artinya, jahanam tidak pernah penuh, selalu haus dan menuntut lebih banyak penghuni. Dalil-dalil Quran dan hadis menunjukkan bahwa jahanam adalah tempat azab paling mengerikan. Apinya 70 kali lipat dari api dunia, percikan api sebesar istana, suara nyalanya menggelegar, kulit terus diganti untuk disiksa, makanan dan minumannya menambah penderitaan, dan ia selalu meminta tambahan penghuni. Jahanam bukan sekadar penjaraan, tapi siksaan abadi tanpa henti. Setelah kita menyelami definisi jahanam dan mendengarkan dalil-dalil tentang kedahsyatannya, pertanyaan besar kini muncul di hadapan kita. Apa yang seharusnya kita lakukan dengan semua peringatan ini? Apakah kita akan membiarkan ayat-ayat Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar lewat di telinga kita, lalu hati kita tetap keras seperti batu? Ataukah kita menjadikannya cambuk yang menyadarkan agar langkah hidup kita tidak lagi bermain-main di tepi jurang neraka? Jahanam bukan sekedar ancaman, ia adalah realitas yang pasti. Dijanjikan Allah bagi siapa saja yang berpaling darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Maka takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ayat ini menegaskan bahwa jahanam bukan untuk orang lain saja. Jika manusia lalai, jika iman tidak dijaga, jika hati membatu, maka setiap orang bisa saja terjerumus ke dalamnya. 1. Jahanam sebagai cermin kesombongan manusia. Mengapa Allah begitu keras memperingatkan tentang neraka? Karena manusia seringkali tertipu oleh dunia. Harta, jabatan, dan kenikmatan sementara membuat manusia merasa aman, seakan-akan azab tidak akan pernah menyentuhnya. Padahal, orang yang paling sombong dan keras kepala adalah orang yang paling rentan dijilat api neraka. Fir'aun, Abu Jahal, dan para penentang kebenaran menjadi saksi nyata.
kuasa dan kebesaran dunia tidak pernah bisa menolong dari panasnya jahanam. 2. Jahanam sebagai peringatan agar tidak menyepelekan dosa kecil. Banyak dari kita berkata, ini hanya dosa kecil. Tapi Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratidzunub." dzunub. Hati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu jika berkumpul pada seseorang akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Api besar selalu bermula dari percikan kecil. Maka jahanam adalah alarm bagi kita untuk tidak menyepelekan dosa sekecil apapun. 3. Jahanam sebagai motivasi untuk taubat dan istiqomah. Setiap kali kita membaca ayat-ayat tentang neraka, seharusnya hati kita gemetar. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena sadar bahwa pintu taubat selalu terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Jahanam adalah ancaman, tapi surga adalah janji. Ancaman itu untuk menahan kita dari maksiat. Janji itu untuk menguatkan kita dalam taat. 4. Jahanam sebagai pengingat tanggung jawab hidup. Hidup ini bukanlah permainan kosong. Setiap detik, setiap pilihan, setiap langkah akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika ingatan tentang jahanam hadir, maka manusia akan lebih berhati-hati. Ia akan bertanya pada dirinya, apakah jalan yang kupilih ini mengarah ke surga atau ke neraka? Saudaraku, jahanam adalah realitas yang terlalu mengerikan untuk dianggap enteng. Ia adalah tempat kembalinya orang-orang yang berpaling dari Allah, yang meremehkan sholat, yang menumpuk dosa tanpa penyesalan, yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Namun di sisi lain, setiap ayat tentang jahanam adalah juga panggilan kasih sayang Allah. Allah tidak ingin hambanya masuk ke dalamnya, yang memberi peringatan agar manusia sadar sebelum terlambat. Maka mari kita jadikan peringatan jahanam ini sebagai cambuk. Kita luruskan niat, kita perbaiki amal, kita jauhi maksiat, dan kita berlindung kepada Allah setiap saat. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana ghuruma. Ya Rabb kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Quran Surah Al-Furqan ayat 65. Semoga Allah menjaga kita dari pedihnya jahanam dan menghimpun kita kelak bersama Rasulullah di surganya yang penuh kenikmatan.